Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, di antara nikmatnya berjumpanya kita dengan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Niki nikmat yang sangat luar biasa niki, karena dia adalah sebaik-baik hari-hari yang paling baik adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa dia sangat baik? Karena di 10 pertama bulan Dzulhijjah niki terkumpul induk-induk ibadah. Ummahatul ibadah ada di sana. Ya, dari tauhid, kemudian mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat, arake salat dengan tanggal seki sampai tanggal 10 salat kita tetap bilang jelu ke salat 5 kali sejelu salat. Ada puasa di sana dari tanggal 1 sampai tanggal 9, terutama tanggal 9. Ada sedekah di sana, terutama nanti sedekah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ngorbanno, kita bersedekah ngorban niki masya Allah. Bersedekah saja sudah luar biasa, lipat ganda pahalana sedekah di hari-hari niki. Sudah bersedekah malik di hari-hari mulia, plus ngorban malik, meneteskan darah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa beli pahalana. Itu sedekah. Kemudian haji. Dari tanggal berapa haji? Dari tanggal 8 sampai tanggal 13.
Tanggal balu li Mina, tanggal siwa li Arafah, malam 10 di Musdalifah, 10 ke Mina, terus ke Mekah, tawaf sa'i, kembali lagi ke Mina sampai tanggal 13. Nah, induk-induk ibadah niki ndek narak melainkan hanya di Zulhijjah. Dan dia berada di 10 pertama dari bulan Zulhijjah yang penuh mulia. Karena dia mulia, makanya amalan di hari-hari niki dialah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan si paling cintai si Allah adalah amalan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Oleh karenanya silakan napi yang bisa kita amalkan, silahkan kita amalkan dia. Sekecil apapun sila. Ida si mampu puasa, sila tak puasa. Ida si mampu salat, sila salat. Ida si mampu bersedekah, sila sedekah. Ida si mampu berbanyak zikir, baca Al-Quran, silahkan lakukan itu. Dan seluruh ibadah mari kita lakukan dia mumpung terbedait kanca hari-hari yang sangat mulia niki. Karena kita nggak tahu tahun depan apakah bedait malik atau ndik, kita tahu ya. Apalagi makin masa pandemi, la ilaha illallah. Makin wah istilahnya wah le pertahanan terakhir kita sudah di pandemi ini ki. Namun lain kan dengan bijani doang dengar temati, saya mati no fulan, dia tenau ya lagu saya no. Amun nengke je batur-batur teluwe wah si kenal tu no. Berarti wah le pertahanan terakhir wah itu ini. Teman-teman yang kita kenal sudah banyak yang bukan hanya kenal lagu meninggal ya. Oleh karenanya kita tidak bisa menjamin ya bahwasanya kita bedait malik dengan 10 pertama bulan Zulhijjah di tahun depan kita baru menjamin. Oleh karenanya mari tasalaga diri kita di kesempatan yang kali niki, mudah-mudahan sedikit kita amalkan pada hari-hari niki mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut dia dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu si masih luwih dosa, si masih malas beribadah, yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila hari-hari niki kita manfaatkan dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, makin tengelanjutang membaca kitab tauhid, yaitu yang berbicara tentang tauhid, berbicara tentang la ilaha illallah. Kita sudah baca bab pertama tentang kitab tauhid, yaitu definisi daripada kitab tauhid atau tauhid itu, napi definisinya, napi kenana la ilaha illallah sudah kita baca. Makin kita di bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan daripada tauhid, keutamaan daripada la ilaha illallah. Jelas suara dong nggih? Jelas ya? Alhamdulillah. Dan kemarin sudah kita baca beberapa dalil berkaitan dengan keutamaan daripada la ilaha illallah. Sebuah ayat ya, misalkan ayat yang kita baca kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak dicampurkan keimanannya dengan kezaliman. Tapi makna kezaliman di sini kesyirikan. Maka baginya keamanan, aman dunia, aman akhirat, wa hum muhtadun, dan baginya hidayah. Dia akan berada di atas hidayah kalau dia beriman plus menjauhi kesyirikan. Kalau dia bertauhid plus menjauhi kesyirikan.
Kemudian keutamaan hadis yang kedua, yaitu barang siapa bersaksi tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa bersaksi tentang la ilaha illallah, Nabi aran bersaksi ngantarubin mengucapkannya dengan lisan, terus meyakininya, memahaminya dengan hati dan mengamalkannya. Jadi an-nutqu mengucapkannya, kemudian al-fahmu memahaminya, kemudian yang ketiga Nabi al-amalu biha mengamalkannya. Dia maksud syahadah. Nah, kalau sudah menyaksikan la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah dan rasulnya, utusan Allah dan hambanya, Isa adalah hamba Allah dan utusannya, ya, jannah itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Berarti syarat utama masuk surga Nabi bersaksi tentang la ilaha illallah. Makin hadis berikutnya dalam kitab kita niki, hadis berikutnya di sini Asy-Syaikh mengatakan walahuma, dan dari mereka berdua, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan min hadits Itban, dari hadis Itban. Itban niki salah seorang sahabat, ya, Al-Ansari. Dia adalah sahabat Ansor. Mengenang sahabat Ansor belengana Madinah lengan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengharapkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita tulis biar lebih jelas insyaallah. La ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah. Hadis riwayat siapa niki? Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah kode ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, harrama, mengharamkan. Nabi arti mengharamkan. Nabi arti mengharamkan. Mengharamkan artinya al-mana'. Mengharamkan arti Nabi al-mana', mencegah. Ya, harrama mengharamkan yaitu mencegah. Mencegah. Alan nar, mencegah dari neraka. Dari neraka. Nabi arti neraka? An-nar, ngana bahasa Arabna. Api. Neraka yaitu api.
Api yang di mana? Di akhirat sana. Yang apinya panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Siapa yang dicegah dari api neraka itu? Man qala, man di sini orang-orang. Ya. Orang-orang qala yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi, dia mengharapkan bidzalika, dengan itu, mengharapkan dengan itu niki kembali kemana? Yaitu dengan qaul, ucapan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika, yang dia mengharapkan dengan itu, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Apa yang dia harapkan? Wajah Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini keutamaannya, keutamaan daripada la ilaha illallah. Itu barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, di saat dia mengatakan itu, dia mengharapkan dengan perkataannya itu wajah Allah, maka orang ini akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, api neraka. Allah akan mencegah orang itu untuk masuk ke dalam api neraka. Bagi siapa? Bagi yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengharapkan dengan itu wajah Allah. Yani ikhlas dia mengucapkannya. Tidak ada niat lain dalam mengucapkannya melainkan hanya wajah Allah. Yaitu ikhlas dia di dalam mengucapkannya atau mengatakannya. Makin kita lihat napi faedah yang dituliskan kita oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam bukunya niki, ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah dari hadis niki. Pertama, di sini ada keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Yaitu apa? Annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataya. Bahwasanya tauhid sebab selamatnya kita dari napi, dari neraka. Wa annahu yukaffirul khataya, dan dengan tauhid dosa-dosa kita terhapus. Dosa-dosa kita terhapus. Jadi dalam hadis niki ada keutamaan la ilaha illallah. Nabi keutamaan la ilaha illallah bahwasanya la ilaha illallah niki, tauhid niki sebab selamatnya kita dari neraka. Dari mana diambil kata-kata sebab selamatnya kita dari neraka? Yaitu Allah mengatakan, Nabi mengatakan harrama ala an-nar, dicegah dia masuk neraka. Dia mau masuk neraka tapi dicegah, nggak jadi dia masuk neraka.
Nabi sebabnya karena dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian di sini dengan tauhid dosa-dosa kita terhapus. Berarti yang tadinya seharusnya dia masuk neraka, tapi karena dia bertauhid, karena dia mengatakan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Karena dosa niki laun selain syirik, ada di antara dosa-dosa kita yang akan diampuni, dihapus selain dosa syirik. Allah mengatakan lima yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Berarti niki dibawa kehendak Allah. Dalam arti dek otomatis selapuan tegin tak ampunin dek. Arak ya si tak ampunin, arak sin dek tak ampunin. Tapi yang diampuni itu salah satu sebab dia diampuni Nabi gara-gara mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki nomor 1. Oke, jadi kata-kata diselamatkan dari neraka yaitu diambil dari kalimat harrama ala an-nar. Allah mengharamkannya dari neraka. Kemudian berikutnya faedah yang kedua kata Syekh di sini, annahu la yakfi fil iman an-nutqu, bahwasanya tidak cukup dalam iman itu hanya ucapan, tanpa keyakinan. Beliau mengatakan di sini tidak cukup dalam iman itu hanya ucapan. Tidak cukup dalam iman itu hanya mengatakan la ilaha illallah, hanya mengatakan, dia tidak cukup. Harus disertai dengan keyakinan. Jadi ucapan tanpa keyakinan ndara gawene. Pada orang kata si Rubin no, bercerita le Amerika no, arak dengan minyak sopo bar no gratis, bar gratis selaku dengan teman bar soalnya gratis bar no. Cukup hanya membaca sebuah tulisan di lawang bar no, kanggo teme. Nabi baca tulisan no, tulisan bertuliskan la ilaha illallah tama gratis. Setiap dengan simile tama gratis baca la ilaha illallah tama gratis. La ilaha illallah tama gratis. Arak manfaatna ngenang la ilaha illallah orang niki ndarak manfaatna. Kenapa? Karena dia hanya ucapan tanpa disertai dengan keyakinan. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh tidak ada gunanya ucapan kalau tidak disertai dengan keyakinan. Belengan baitang itu ini faidahin, yaitu sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, lanjutannya ya betagi bidzalika wajah Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah mengharapkan dengan ucapan itu wajah Allah. Berarti ya harapannya di saat dia mengucapkannya dia ada harapan. Harapan niki itulah keyakinan. Yang dia harapkan itulah keyakinan.
Nah, dia ucapkan disertai dengan keyakinan beru mau manfaat, diharamkan dia dari neraka. Nengke dengan hanya mengucapkan tanpa disertai keyakinan. Araknya dengan marak niki. Nah, luwe. Nah, dengan sing ucapang iman, tapi iman itu tidak ada dalam hatinya. Orang nabi arane niki. Dia hanya mengucapkan lagu dinara dalam hati. Nah, siapa? Munafik. Inilah kondisi orang munafik. Seperti orang munafik. Nah, orang munafik dia di lisannya iman, ucapannya iman, lagu keyakinannya ndek. Perbuatannya iman, tapi keyakinannya tidak ada. Dia ikut sholat kadang-kadang. Di zaman Nabi SAW milu dengan munafiknya sholat. Tapi apakah hatinya mengimani? Ndek beriman. Hanya beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, tidak cukup dalam iman itu hanya ucapan kalau tidak disertai dengan keyakinan. Ini seperti orang munafik. Si kedua lawannya. Nabi lawannya tidak cukup bahwasanya yang ketiga bahwasanya tidak cukup dalam iman itu hanya keyakinan, tanpa diucapkan nang kajenana. Tidak cukup dalam iman itu hanya keyakinan tanpa diucapkan. Sesuatu si yakinan tenel harus terucapang yendah. Kayak di sini dikatakan man qala, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ya betagi, dan dia mengharapkan, ini keyakinan. Berarti digabung antara ucapan dengan keyakinan. Nengkah hanya ucapan tanpa keyakinan, ini perbuatan orang munafik. Sebaliknya hanya yakin lagu ndek nempuang ya, ndek nengucapang ya, ndek melakukan ya, yakin dia tapi tidak dilakukan, tidak diucapkan. Arak ke gawene yakin tapi tidak dilakukan. Wah, hiteng kita, mereka mengucapkan ucapan kufur di Universitas Islam ini. Mereka mengatakan anjinghu akbar. Manakah? Ucapan kufur tidak ini? Kufur ini. Tapi mereka mengatakan apa? Itu kan di lisan, darah kenene lisan. Yang penting apa? Ate. Nah, di sini Syekh menekankan kita darah gunana, tidak cukup ucapan, tidak cukup keyakinan tanpa disertai dengan ucapan. Menunjukkan ucapan niki memiliki kedudukan yang dalam iman. Dengan ucapan kita bisa beriman, dengan ucapan juga kita bisa kufur. Sugul dengan Islam. Ya, jadi orang yang beriman tidak hanya cukup dengan keyakinan, tapi harus pula dengan ucapan. Orang seperti ini Syekh mengatakan dialah yang dinamakan dengan al-jahidun. Seperti al-jahidun itu orang-orang yang menolak. Ya, orang-orang yang menolak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahidun, bukan jahidun orang-orang berjihad, ndek. Tulisannya jahid begini. Jim alif ha dal. Jahad. Jahat. Oh. Ngadu ha.
Amun ngaduha ini berjihad artinya. Ini apa rana bahasa Arab luar biasa. Ini ngaduha berjihad, perang artinya. Mun ngaduha ini artinya menolak. Ya, menentang. Jahidun di sini maksudnya sing ngaduha. Jahidun, yang ngaduha yaitu yang menolak. Allah berfirman tentang Fir'aun. Ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan teman-temannya itu mereka menolak Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal atena sudah meyakini kebenaran Nabi Musa. Atena Fir'aun wah yakin Musa ini kena, Harun ini kena, tapi ditolak dengan lisannya. Dek nemiling aku beriman tipe ente nemiling anu. Padahal atena je wah seduah ya. Sedu ya tipe Musa. Sedu ya tipe Harun. Sedu ya tipe Allah. Lagu tolakna ngadu lisanna. Dek ku sedu li ente ya Musa. Padahal atena sedu. Sayyino Fir'aun itu. Apakah Fir'aun beriman? Dia beriman, padahal atena beriman. Cuman karena lisannya tidak beriman, payu dia bukan orang yang beriman. Angka dalam iman, dia cukup hanya yakin, harus disertai dengan ucapan. Dan ini perbuatan para zindiq makin. Para zindiq, mereka-mereka yang menentang niki jama-jama ya, mengucapkan ucapan kufur, areal bebas Tuhan, ngene. Berarti apa kan ini? Kesyirikan, kekufuran, bebas Tuhan. Untuk kena kandangan yang lalu itu kan hanya di mulut, ngene. Kalau di hati kita sih enggak, ngene. Ohnya mulut dia nah boya kufur, bukan hanya hati saja. Jadi muslim itu, mukmin itu mengumpulkan antara ucapan dan keyakinan, antara zahir dan batin harus beriman. Yang nampak harus beriman, yang sembunyi juga harus dia beriman. Jelas yang ketiga nggih? Alhamdulillah. Makin yang keempat. Diharamkan neraka, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil, diharamkan neraka atas ahli tauhid. Jam berapa ini? Kan baru tabe mulai ini. Masya Allah, larasana. Diharamkan neraka atas ahli tauhid yang sempurna. Yang sempurna, tauhid si sempurna no. Diharamkan neraka atas ahli tauhid yang al-kamil, ngana syekh sempurna. Simbiaran sempurna ini misalkan gelas munna engkah tene aino 100%, maka niki sempurna 100%. Penuh. Ya kenana sempurna. Munisina balu 10%, sempurna dia? Ndek na sempurna. Angka usaha yang na sempurna tauhid no. Ya, na sempurna iman no. Nabi si bau ngurangin iman, maksiat. Maksiat ini mengurangi iman, mengurangi tauhid.
Niki bedana Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Murji'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dosa bisa mengurangi tauhid, bisa mengurangi iman. Amun Murji'ah aja tidak mempengaruhi ngana. Iman di hati sehingga ida undang gawe pahala dan gawe dosa tidak ada efek ngana. Dek na berkurang, dek na berumbu. Mumbela ate inawah ngana. Berarti menangano gina pada iman kita kenca iman Abu Bakar. Mbiung kuna pada ki iman kenca iman Abu Bakar ini. Jauh timur, jauh barat. Sedangkan iman kita berbeda-beda. Karena berbeda-beda iman, karena amalan kita berbeda-beda. Ya, nah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman iki bau berumbu, bau berkurang sesuai dengan perbuatannya. Yang mengurangi iman maksiat, yang menambah iman adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muna sempurna imanno haram seseorang itu masuk ke dalam neraka. Yang kelima, pontak hadisnya lagu Masya Allah. Faedah yang diberikan kita luar biasa oleh Syekh. Dan sebenarnya hadis ini hadis panjang. Hadis yang sangat panjang. Bahwasanya amalan tidak akan bermanfaat Insyaallah. Terakhir sudah kita langsung loncat ya. Yang terakhir beliau mengatakan dalam hadis niki ada penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajah, Allah memiliki wajah. Bilangan terbaitino itu kalimat bidzalika wajah Allah, wajah Allah. Lagu ingat kaidah dalam al-asma was sifat. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala ndekna pada kenca sesuatu apapun. Allah memiliki wajah tapi tidak sama dengan wajah-wajah makhluknya. Wajah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Toktaran wajah ke? Semua tahu nama wajah. Kalau manusia siaran wajah beniki manusia. Masjid niki be wajahna. Bagian depan itu wajahnya. Mobil be wajahna keruan. Pada ke wajah manusia kenca wajah balik. Beda antara makhluk doang ininya beda. Apalagi dengan Khalik. Tapi di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah ada memiliki wajah, maka kita harus imani. Kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak pada kenca apapun. Allah memiliki wajah sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau tekankan ini? Karena supaya jangan sampai kita hapus ini. Amun layak jen dinulak bahasin. Kenapa? Karena mereka semua meyakini semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Abu mungkin begitu masuk ilmu akal ke Islam ini, masuk ilmu filsafat tipe Islam ini, sehingga mereka memahami Islam dengan akalnya, begitu disebut wajah Allah, masa Allah berdua wajah? Kenapa? Karena pakai akal. Tapi kalau pakai nas begini, wajah Allah, selesai wah. Allah memiliki wajah, tapi dia laisa kamitslihi syai', yang sesuai dengan nabi kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki? Beyeruana yang bisa kita tulis, kita jelaskan.
Nah, tapi yang belum jelas mungkin nanti bisa ditanyakan selesai azan nanti insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila ta'azan Abu. Bismillah. Sila menara sindik man jelas no sila. Fadhal. Dari penjelasan faedah yang keempat ini Ustaz. Nggih. Dari penjelasan faedah yang keempat ini tadi dikatakan diharamkan masuk neraka atas ahli tauhid yang sempurna tauhidnya. Ya. Itu katanya yang sempurna 100% imannya. Nah, maka dari penjelasan Ustaz, apakah iman itu selalu kaitannya dengan tauhid gitu? Karena sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang kita kalau malas dalam berbagai macam ibadah seperti menuntut ilmu, mungkin pelit dalam bersedekah dan sebagainya, Ustaz, apakah ini juga tidak kaitannya dengan iman gitu? Taib. Atau mungkin lebih singkatnya, apa beda tauhid dengan iman gitu? Apa persamaannya gitu ke? Ya. Bismillah. Jadi iman itu lebih luas daripada tauhid. Ya, kalau kita ngomong, karena iman itu kan memiliki enam rukun. Iman ada 6 rukun. Para iman kepada Allah, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman. Tapi kalau bilang tauhid, maka ini khusus iman nomor 1, yaitu iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah inilah induknya seluruh iman. Dalam arti iman yang lain ini taba' mengikuti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata-kata iman sebenarnya dia lebih luas daripada tauhid. Iman lebih luas daripada tauhid. Mudahan bisa jelas. Jadi antara al-iman dengan at-tauhid. Iman dia ini lebih luas karena ada 6 di bawahnya rukun. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal yaum al akhir wal qadar. Nah, tauhid hanya ini, iman kepada Allah. Dialah yang dinamakan dengan tauhid. Sehingga kan iman kepada Allah tidak akan sempurna melainkan dengan 3 tauhid yang tadi, rububiyah, uluhiyah, al asma was sifat. Ini bedanya. Jadi kalau iman dia lebih luas, mencakup yang 6 ini. Kalau mengatakan tauhid, maka dia hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bedanya. Apa bedanya iman dengan tauhid? Iman itu lebih luas daripada tauhid. Kalau iman ini cakupan 6, kalau tauhid itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai di sini jelas antum? Jelas sampai di sini? Kalau sudah jelas kita hapus ke berikutnya terus biar tidak terpengaruh. Nah, sekarang al-iman, asal daripada al-iman, al-aslu fil iman, asalnya yaitu al-imanu billah. Ini yang nomor 1. Adapun yang 5 lain tadi itu taba' mengikuti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita mengatakan tauhid itu adalah iman kepada Allah. Jadi sekarang iman kepada rasul-rasul, iman kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada malaikat, kepada takdir, itu semua di bawah iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah
inilah sebenarnya apa? Tauhid. Jadi seolah-olah yang tadi semua itu dia berada di bawah tauhid, sehingga kaitannya sangat erat antara iman dengan tauhid seseorang. Sehingga antum bisa mengatakan tauhid, maka itu maksudnya iman juga. Di saat mengatakan iman, bisa juga maksudnya tauhid. Ini perbedaan dan persamaan. Kalau sekarang ini kira-kira persamaannya lah kita bilang. Kalau yang tadi itu yang ana hapus, itu kira-kira perbedaannya. Kalau ini sekarang kira-kira sebagai persamaannya. Beto persamaannya yaitu al-imanu billah atau tauhid, ini induk dari seluruh iman yang lain itu. Sehingga seseorang di saat dia mengatakan iman, bisa juga itu maksudnya apa? Tauhid. Di saat seseorang mengatakan tauhid, bisa juga itu maksudnya apa? Iman. Makanya tadi Anda bilang imannya sempurna, itu maksudnya apa? Tauhidnya sempurna. Di saat imannya turun, berarti tauhidnya juga sedang turun. Karena kaitannya yang sangat erat antara iman dengan tauhid. Mungkin guna paham atau seri bingung? Ya. Ketika orang yang kita malas dalam mengamalkan berbagai macam ibadah gitu saja, tidak bisa dikategorikan bahwa imannya 90% atau 80% gitu. Artinya kaitannya dengan tauhidnya. Seseorang yang sedang malas beribadah bisa tidak dikatakan imannya sedang turun, guna? Iya bisa. Imannya sedang turun atau tauhidnya sedang turun, kita bilang. Mengerjakan maksiat dia, ini tauhidnya sedang turun. Berarti tidak masuk dalam penjelasan yang keempat ketika turun nanti kita Ustaz ya. Yang keempat ini faedah yang keempat Ustaz. Iya. Diharamkan neraka atas ahli tauhid yang sempurna. Berarti ketika kita malas-malas itu berkaitan dia dengan itu. Iya, berarti dia belum sempurna. Belum berhak dia dapat kata-kata diharamkan darinya neraka karena tauhidnya belum sempurna. Yang sempurna tauhidnya lah yang akan diharamkan dari neraka. Kalau dia belum sempurna belum diharamkan. Tapi apakah bisa orang yang tauhidnya belum sempurna ini kayak langsung ke surga tanpa azab? Ini ya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah dia ngin ngampunin dosa syirik. Lagu Allah gin ngampunin dosa bawa dosa syirik. Mate yang jauh dosa, misalkan dosa apa? Dosa minum khamar misalkan. Allah mengampuni dosa minum khamar itu, maka langsung dia masuk ke dalam surga tanpa masuk neraka. Padahal pada dasarnya dia ini belum dia diharamkan masuk neraka, seharusnya dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena imannya belum sempurna, tauhidnya belum sempurna, harusnya dia masuk ke dalam neraka. Tapi karena rahmat dari Allah, Allah mengampuni dia, maka akhirnya nggak jadi dia ke neraka, langsung dia ke surga. Tapi kalau dia sempurna tauhidnya, sudah dijamin dengan awal ini aja. Iya dengan awal. Ya, kalau sudah sempurna maka dia dari awal sudah dijamin tidak akan disentuh oleh neraka. Jelas antum? Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Fadhal Bu. Ya. Bagaimana? Ya. Ya. Ila suwarikum yanzuru ila qulubikum. Ya. Terus masalahnya lebih
Taib, coba kita hadisnya yang lengkap. Ila suwarikum. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum," atau suwarikum yang tadi. Ajsamikum wala ila suwarikum. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada ajsam, jisim, badan, kegagahan seseorang, keputihannya, ketinggiannya, kesterakannya, denino kita nih si Allah. Wala suwarikum, tidak pula dengan penampilan kalian, denino kita nih si Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Walakin ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati-hati kalian, keyakinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan at-taqwa hahuna, taqwa itu tene tauna. Berarti yang dilihat apa? Ketakwaan kita. Wa a'malikum, dan perbuatan kita, salat, sedekah, kajian, akhlak mulia dan sebagainya, itu yang dilihat. Bukan yang dilihat adalah badan kita atau penampilan kita, ndek lagu ketakwaan kita ya, dan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga seorang muslim ndek na perhatian ndek naning penampilan, ndek naning meriri awakna dan sebagainya, tapi yang dia periri napi hatinya, amalan. Ya, angka bilang jelo itu sampai temati tugasnya meriri hati. Pas terlahir begitu kita balik sang masih ada penyakit-penyakit hati. Ya, masih sekat itu mati, masih ada penyakit dengki misalkan, penyakit sombong misalkan, penyakit apa, selama hidup dia berusaha bersiang, terus bersiang sampai piran, sampai mati bersiang. Ia jadi fokus perhatian hati kita dan amalan-amalan soleh kita. Mudahan jelas, nggih. Hadis ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan dia diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Kaitannya kan jasile bawa ini kalimat man qala, inilah ucapan. Qala berarti apa? Ucapan. Ya betagi, mengharapkan. Inilah perbuatan. Apa? Amalan hati. Keyakinan, ya betagi, keyakinan. Qala ini perbuatan. Ya, keyakinan dan perbuatan. Karena perbuatan niki ada dari lisan dan ada dari anggota badan. Jadi nengke ate berarti dia ya betagi. A'mal berarti ucapan. Hati amalan tersembunyi, yaitu dia ya betagi, berharap, berharap. Kan harapan niat tujuan nyebut dalam hati darah nau ya. Ya betagi sama dengan kulubikum. Ucapan sama dengan amalan. Jadi ya kaitan ini. Ini kaitannya sama ini. Kulubikum kaitannya sama ini, ya betagi. Jelas sedikit. Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam.
Nggih, Pak Guru, silakan. Di ayat tadi yang dibaca itu, Nggih. yang pada ayat yang tadi sebagai penjelasan itu ada potongan kalimat wajah bil maju dan kita dibayasa. Dan dibayasa ini siapa? Ustaz apakah penjelasan dibayasa? Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa mereka yang berhak mendapatkannya, karena Allah hakim, maha bijak dia. Seisi berhak mendapatkan masyiah dari Allah untuk dia diampuni, ya dia akan diampuni. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Memang niki ngerinya dan rahasia di balik itu luar biasa itu. Liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki. Bagi siapa yang dikehendaki. Kehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang itu? Ya tentunya orang-orang yang pantas mendapatkannya. Dan kita tidak tahu ainnya apa, personnya siapa. Yang jelas tentunya dia tidak berbuat syirik. Kalau dia sudah berbuat syirik, benar tadah manin aja. Karena sebelum ayatnya mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah dia ngampunin dosa syirik. Lagu amun dosa nale bawa dosa syirik, bisa saja diampuni oleh Allah liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Coba Sidil, ada sebuah hadis yang mengatakan seorang seorang pelacur, ya dia piarana minum dari sebuah sumur, karena sumur layak ngena ulai turun bit ai penenginem. Satu dia naik, begitu naik ternyata ada anjing di luar sumur itu sedang menjilat tanah yang basah. Dari sana dia mengetahui, oh ini kayaknya dia haus anjing ini. Sedangkan dia sekarang kalau turun ke sumur nggak mungkin bisa, paksa diri turun, si anjing ini mati dah dia di sumur. Akhirnya dia turun, buka sepatuna, ya karena sepatuna kalau bet ai. Kemudian dia gigit sepatunya itu sama si pelacur ini. Dia gigit sepatunya, baru dia naik. Setelah dia naik, dia kasih anjing itu minum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan gara-gara ini Allah mengampuni si pelacur itu. Hanya gara-gara ngasih anjing minum. Amalan besar atau kecil ini? Kecil. Lagu sang Athena, ketulusannya dia itu yang menjadikan amalan tersebut besar. Amalan kecil dengan ketulusan hati bisa dia jadi besar. Sebaliknya amalan besar disertai dengan hati yang rusak bisa kecil jadinya. Makanya kita nggak tahu siapa personnya, kita nggak tahu. Yang jelas bahwasanya Allah pasti meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Siapa yang dia kehendaki itu pasti orang yang pantas mendapatkannya. Makanya dari kalimat ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya kita ini harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Darat tadah dia tidak lepas dengan Allah dia ini. Karena hanya Dia yang mampu ngampunin kita. Sehingga kita berusaha mihak ya redakah. Kita berusaha gerak-gerik kita niki menjadikan Allah ridha kepada kita. Seandainya kata ada dosa kita, kita berharap masuk ke kategori liman yasha ini. Intinya dia ini adalah bukan orang yang syirik. Dia bukan orang yang syirik. Di bawah dosa syirik, dosa apapun selain syirik, ada kemungkinan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Aisyah yang kita baca kemarin, ya orang mengatakan la ilah pasti masuk neraka.
Aisyah bertanya, wa in saraka wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Nabi kita mengatakan wa in saraka wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Jadi ada kemungkinan dia untuk diampuni. Tapi apakah sekarang kita kalau berbuat dosa otomatis diampuni tidak? Oh enggak, belum tentu. Karena kata-kata liman yasha. Makanya dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ahlul ma'siyah mereka ini tahta masyiatillah, katanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu, kalau Allah mau Allah mengazabnya, wa insya'a ghafaralahu, kalau Allah mau Allah akan mengampuni dia. Berdasarkan ayat niki liman yasha. Siapa dia? Seluruh ahli maksiat, selama dia tidak melakukan kesyirikan. Mudahan jelas Pak Guru. Iya kira-kira. Wallahu taala a'lam. Ya, sila. Sebentar Bu. Sila ada juluk. Bujulu angkat tangan ngene ya Bu noh. Dan jelas suaranya nanti mendak. Ya. Ya. Sayun. Wah jelas ke bagi dia gengsi. Nah ini gengsi itu masuk ke dalam kesombongan. Kesombongan ini salah satu sebab kekufuran. Kesombongan salah satu sebab kekufuran. Ayat si bacaan tentang Fir'aun. Allah mengatakan tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun ini menolak ajakan Nabi Musa, padahal dia sudah yakini dengan hatinya. Kenapa dia tolak? Zulman, karena kezolimannya dia kepada Nabi Musa, wa uluwan, karena dia menginginkan ketinggian. Menginginkan ketinggian nikilah kesombongan. Dialah kesombongan. Jadi Fir'aun sombong gara-gara kesombongannya, tolaknya kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan si sombong, gengsi menerima kebenaran, niki salah satu sebab kekufuran. Tauknya kebenaran tolaknya ya. Wah tauknya ini benar ini. Lagu tolaknya karena kesombongannya, maka ini akan menyebabkan dia keluar dari Islam. Sebagaimana Fir'aun mengetahui kebenaran Nabi Musa, mengetahui kebenaran Harun. Ya, marah ini nomor telungan nih. Dia yakini, tapi sekarang dia tolak. Allah menceritakan kenapa dia tolak, uluwan, karena menginginkan ketinggian, kesombongan. Maka dia menjadi penduduk neraka. Di sebuah hadis secara umum Nabi kita mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah. Dia naginta surga dengan siara li atena secuil binal kibir, secuil kesombongan. Ya kesombongan iki onya-onya bahaya. Ya, dia salah satu sebab kekufuran seseorang. Taukna kebenaran, tolakna ya, ini isugu dengan Islam gara-gara itu. Ya, angka dengan singone misalkan sudah tahu dia kebenaran Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Taukna benar ini. Abu gengsi dia menerima ini, tolakna sih bau isugu dengan Islam.
Tapi kalau dia menolak karena kejahilannya, ketidaktahuannya, atau karena syubhat, beniki dengan jahil. Orang yang jahil itu ma'zur, dia dapat dia uzur. Namun dia nahu atau karena syubhat. Tapi kalau dia sudah tahu, dia tolak karena kesombongan, niki bisa mengeluarkannya dari Islam. Jelas dah. Wallahu taala a'lam. Fadhal Bu. Di dalam Al-Quran terdapat 3 golongan manusia itu sabiqul khairat, muqtasid, Ya. sama zalim li nafsi. Apakah bisa dikatakan golongan pertama yang kedua ini ahli tauhid yang sempurna dan diharamkan neraka atasnya? Iya, jadi ada 3 golongan, ya, 3 kelompok orang-orang beriman. Ada arana sabiqun bil khairat, sabiqun bil khairat, wa minhum muqtasid, wa minhum zalimun li nafsihi. Si pertama sabiq bil khairat, bil khairat, sabiqun bil khairat. Si kedua arana muqtasidun, si kedua arana zalimun li nafsihi. 3 jenis manusia, 3 jenis orang beriman, maaf. Niki 3 jenis orang beriman. Arana sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Si kedua arana muqtasid, muqtasid yakni pas-pasan. Di tengah-tengah, wah pas-pasan. Si ketelu zalimun li nafsihi. Saya zalimun li nafsihi bemara ite ini zalimun li nafsihi paling bawah dengan si berdua maksiat. Berdua maksiat yaitu dengan melakukan, kadang-kadang dia melakukan larangan, kadang-kadang dia meninggalkan perintah. Kadang-kadang melanggar larangan, kadang-kadang meninggalkan perintah. Ini namanya zalimun linafsi. Tapi dia beriman, dia punya iman. Dia punya iman tapi kadang-kadang dia melakukan maksiat. Si kedua di atasnya ini orang yang muqtasid, yang pas-pasan. Saya ini pas-pasan dengan beriman sindik nuah maksiat. Dia beriman dan tidak pernah melakukan maksiat. Semua perintah dia lakukan. Semua maksiat dia jauhkan. Tapi dia kurang di dalam perbuatan-perbuatan mustahab. Perbuatan-perbuatan si mustahab no kurang gawe ini si iya. Cuman kalau semua perintah yang wajib dia kerjakan semua. Semua larangan yang haram dia jauhkan semua. Cuman dalam perkara-perkara yang mustahab masih kurang. Si paling atas arane sabiqun bil khairat. Amun niki dengan si bukan lagi ngomongin masalah maksiat yang bejani ya wah. Bukan lagi ngomongin masalah perkara wajib wah luar biasa dia berlomba-lomba dalam perbuatan yang mustahab. Perbuatan-perbuatan yang mustahab dia berlomba-lomba di sana melakukannya. Inilah dia para anbiya, para nabi, para rasul, para pemuka-pemuka sahabat kayak Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Mereka di sini sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam mustahab wah. Ya. Arah di tengah-tengah itu yang pas-pasan. Membeli kena pas-pasan ya, dia meninggalkan maksiat, dia mengerjakan wajib-wajib. Lagu masih sekedi le dalam hal-hal yang mustahab. Ara zalimun li nafsihi, masih ara maksiatna, masih ara ninggalan kewajibannya. Tapi mereka semuanya niki masuk dalam kategori mukmin. Mereka dalam mukmin. Nah sekarang yang sempurna ini kemana dia? Yang dua ini dia. Inilah orang yang sempurna tauhidnya.
yang muqtasid dan yang sabiqun bil khairat. Ya si sempurna ino. Ini ye kurang dia naman sempurna. Ara imana lagu dia naman sempurna. Dia berarti tidak masuk ke dalam ini. Dia orang yang beriman dan imannya masih kurang. Zalimun li nafsi. Kenapa dia kurang? Karena dia menzalimi dirinya. Apa kalau zalimin dirinya ngadu maksiat? Dia nyakitin diri ngadu maksiat. Angka kemaksiatan ini hakikatnya menyakiti diri sendiri. Jelas tumbuh terjawab dia wallahu taala a'lam. Mbiang kuna. Niki kayaknya Mami duluan tadi. Sila Ami. Fadhil. Masalah surat Ikhlas nih Pak. Nggih, sila. Surat Ikhlas itu kan namanya surat Ikhlas, tetapi isinya masalah tauhid. Isinya masalah tauhid. Nggih. Kemudian kalau orang yang membaca la ilaha illallah, kemudian mengharap Wajah Allah diharapkan masuk neraka, haram dia masuk neraka. Nggih. maksudnya ini wajah Allah di dunia atau di akhirat nanti? Maksudnya wajah Allah nabi? Wajah Allah. Barang siapa membaca la ilaha illallah, kemudian mengharap wajah Allah, tidak salah, Nggih. akan diharapkan masuk neraka. Nggih. Maksudnya mengharapkan wajah Allah itu di surga, di akhirat nanti atau di dunia. Mengharapkan wajah Allah di dunia atau di surga. Baik, kita sekarang beramal soleh. Ini beramalnya di dunia, karena kalau di akhirat niki sudah tidak ada amalan di akhirat. Di akhirat niki adalah balasan dari amalan. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang di dunia ini amalan tanpa upah, tanpa hisab, dan nanti di akhirat upah atau hisab tanpa amalan. Nah, sekarang kita berbuat ya di dunia ini, sehingga kita begitu kita mengatakan la ilaha illallah dan kita mengharapkan wajah Allah, yaitu tentunya ini harapan ini berada di dunia. Dan nanti kita akan mendapatkan upahnya di mana? Di akhirat. Mendapatkan balasan dari Allah di akhirat nanti. Jadi kita lakukan ini ikhlas karena Allah. Jadi mengharap wajah Allah berarti konsekuensinya dia melakukannya ikhlas karena Allah. Begitu kita berbuat di dunia niki ikhlas karena Allah, di dunia ikhlas karena Allah, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana dia lakukan itu? Di dunia dia lakukan. Pengharapan itu dia lakukan di dunia. Bukan lagi di akhirat. Kalau di akhirat tidak ada lagi amalan. Di akhirat niki yang ada adalah upah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggih, nyambung ke? Jadi pertanyaan ini, di dunia ini kita bisa lihat wajah Allah, sehingga kita mengatakan kita mengharapkan wajah Allah di dunia. Kita akan bisa melihat wajah Allah tidak? Upah maksudnya, makanya tadi yang tekankan di dunia niki bukan tempat mendapatkan upah, tapi nanti upah kita di mana? Di akhirat. Makanya kita di saat berbuat mengharapkan wajah Allah. Iya, kita harapkan wajahnya di mana? Di dunia. Harapan itu kita lakukan di mana? Di dunia harapan itu. Upahnya nanti melihat wajah Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Ya di akhirat semua itu. Semua itu nanti ada di akhirat. Kalau di dunia hanya berbuat di dunia. Upah kita nanti di mana? Di akhirat. Di akhirat tidak ada lagi perbuatan. Kayaknya ini kita yang jawab secara umum, bahwasanya di dunia bukan tempat mendapatkan upah. Ya, tapi upah kita nanti di akhirat. Termasuk melihat wajah Allah niki juga upah.
upah bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala maha indah dia. Jamilun, Allah itu jamil, maha indah. Makanya penduduk surga setelah dia masuk ke dalam surga, begitu dia melihat Allah Subhanahu wa taala, hilang nikmat surga itu. Hilang nikmat surga itu karena maha indahnya Allah Subhanahu wa taala. Kepada mara itu mangkile dunia, dan Allah Subhanahu wa taala tentu maha suci dari permisalan. Itu mara itu mangkile dunia. Begitu tak aning sembalun, misalkan kita pemandangan yang indah di sana, kan langsung hilang stres noh. Oh ya, hilang dan sebagainya. Begitu melihat keindahan di sana. Di surga, masya Allah, penuh dengan kenikmatan surga ini. Ada bidadarinya, ada istana yang megah, semua yang dia inginkan bisa dia lihat. Tapi begitu melihat wajah Allah, hilang kenikmatan yang lain. Kenikmatan yang lain hilang. Ya, makanya inilah dia di antara manfaat kita beriman dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bisa melihatnya di akhirat. Jadi di mana kita dapatkan ini? Di akhirat kelak kita akan dapatkan, wallahu taala alam. Kemudian surah Al-Ikhlas, di sana isinya tauhid. Sebenarnya ikhlas itu artinya adalah tauhid. Ikhlas itu artinya nabi tauhid. Ikhlas artinya memurnikan. Memurnikan nabi, memurnikan Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Memurnikan dari kesyirikan, inilah dia tauhid. Inilah dia la ilaha illallah. Jadi ikhlas artinya sebenarnya adalah tauhid. Itulah dia maksud daripada la ilaha illallah. Sehingga surah Al-Ikhlas isinya tauhid melulu. Iya, makanya sebab itulah dia dinamakan surah Al-Ikhlas. Surah tauhid. Mudahan jelas nggih. Wallahu taala a'lam. Sila Abah. Seseorang yang imannya belum naik, ini berarti kan cara tauhidnya belum beres. Nggih. Mengenal Allah ini kan butuh ilmu, Ustaz. Yang dibutuhkan tauhid atau ilmu? Yang dibutuhkan tauhid atau ilmu. Tauhid kita tidak akan benar tanpa ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang benar melainkan hanya Allah. Jadi supaya kita bertauhid harus kita berilmu. Harus kita menuntut ilmu supaya benar tauhid kita. Jadi mana dulu ini, ilmu atau tauhid? Ya ilmui tentang tauhid langsung keduanya. Ilmui tentang tauhid. Ya, sekarang kita makin ini kan membahas tentang ilmu tauhid, otomatis berumbuk tauhid. Dengan oke, langsung tenang rasanya, nikmat. Ya, makanya ya lainan membahas tauhid, lainan yang buat teman bahas tauhid ini, ya lainan rasanya. Ya, karena memang ada iman yang akan masuk, begitu kita ilmui dia, kita yakini dia, ya, maka ini akan menambah iman kita. Jadi langsung ilmui tentang la ilaha illallah. Sampai piranta belajar tauhid sampai temati. Sampai temati terus belajar tauhid. Kan taulah belajar tauhid padahal itu wah Islam. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ayat singone fa'lam, ketahuilah ya Muhammad, ilmuilah ya Muhammad bahwasanya la ilaha illallah. Dan ayat niki, surah niki turun di Madinah ini. Turun di mana? Di Madinah. Setelah 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahang tauhid di Mekah. Di Mekah 13 tahun dakwahang tauhid. Dia mendakwahkan tauhid 13 tahun. Dia diusir dari Mekah gara-gara tauhid. Sampai di Madinah suruhnya malik, ketahuilah ya Muhammad, belajarlah ya Muhammad la ilaha illallah. Pas nagin mati Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau menasihatkan tentang tauhid. Ya, beliau mengatakan diazabnya orang Yahudi, diazabnya orang Nasara karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Orang Yahudi binasa, orang Nasara binasa karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah.
menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah niki perkara napi, perkara akidah atau perkara fikih ini? Akidah ini. Angkat tauhid niki sampai temati melajari ini ada terbosan-bosan. Ya, karena dengan cara terus belajar tauhid, terus ingat tauhid, ndek tegin terjerumus tipak kesyirikan. Mun toah lupa tauhid, gawe kesyirikan, pas gawe syirik tonu tetep mati kan la ilaha illallah. Pas kita wah sebulan dia tuh belajar tauhid berkurang wah ilmu tauhid no tiba-tiba sakit kita PC dia tuh dengan mun penyakit kan amak no doang tahu ngobatin dia ternyata dukun tunjuk kangang nih teh ketuk berobat seher ke udah ngobatin nih teh reda itu aukah yang penting ku sehat ngerti ngono begitu kita lakukan ritual sehernya tono kok mati kan mati jauh kesyirikan. Gara-gara apa? Gara-gara lupa tauhid itu ada semendak, ada sebulan lupa tauhid. Oleh karenanya hati-hati. Ya, dakat wah bertauhid, sila terus belajar tauhid supaya jangan sampai kita lupa, supaya jangan kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Dia mungkin niki enggak neruana ya sudah lebih waktunya niki. Ya, kurang lebihnya tiang minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.